Di sana, di antara ribuan bayangan yang menggeliat, Aris melihat bayangannya sendiri sedang menoleh ke arah kamera, melambaikan tangan, seolah berkata, "Selamat menjalani keabadian yang hampa, Aris." Desember 2021, 2 bulan setelah kejadian. Aris duduk di apartemennya yang remang-remang di Jakarta. Ia tidak pernah lagi menyalakan lampu utama. Baginya cahaya adalah musuh. Cahaya adalah pengingat abadi bahwa dirinya tidak lagi utuh. Di bawah lampu meja yang redup, ia menatap tangannya. Kulitnya pucat, hampir transparan, seolah-olah pigmen tubuhnya perlahan ikut memudar seiring hilangnya bayangan itu. Ia mencoba menangis. Ia tahu secara logika bahwa situasi ini mengerikan, bahwa ia seharusnya merasa sedih atau takut. Namun, di dalam dadanya hanya ada ruang kosong yang dingin. Bagian dari jiwanya yang bertugas memproses emosi yang dulu melekat pada bayangannya, kini terkunci di dasar sumur tulang di desa Sukmo Manunggal. Kehidupan sosial Aris hancur. Ia tidak bisa lagi bertemu teman-temannya di kafe saat siang hari. Ia tidak bisa lagi berkencan. Bayangkan reaksi orang-orang saat melihat seorang pria berdiri di bawah terik lampu mal tanpa ada bayangan di lantai. Mereka akan menganggapnya hantu atau lebih buruk lagi, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Aris mulai terobsesi dengan foto-foto yang ia ambil di desa itu. Ia memindahkan semua data dari kartu memori kameranya ke komputer. Anehnya foto-foto itu tidak statis. Setiap kali ia membuka folder Sukmo Manunggal, jumlah foto di dalamnya bertambah, padahal ia tidak pernah memotret lagi. Foto-foto baru itu menunjukkan sudut-sudut desa yang tidak pernah ia kunjungi. Sebuah kamar gelap dengan ribuan helai rambut tergantung di langit-langit, atau wajah-wajah penduduk desa yang kini semuanya memiliki wajah seperti dirinya. "Mereka menggunakan bayanganku untuk membiakkan diri," bisik Aris pada kegelapan. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Aris tidak sengaja mengunggah salah satu foto pemandangan desa itu ke akun media sosialnya. Ia hanya ingin tahu apakah orang lain bisa melihat keanehan di sana. Dalam hitungan menit, foto itu mendapatkan ribuan likes. Komentar-komentar mulai membanjiri. "Indah sekali tempat ini. Di mana koordinatnya? Aku merasa seperti pernah ke sini dalam mimpiku. Kenapa aku merasa tenang hanya dengan menatap foto ini?" Aris gemetar. Ia mencoba menghapus unggahan itu, namun tombol delete di layarnya tidak berfungsi. Justru sebuah pesan pribadi atau DM masuk ke akunnya. Pengirimnya tidak memiliki nama, hanya sebuah ikon lingkaran hitam kosong. Isi pesannya singkat, "Terima kasih telah membukakan pintu, Aris. Bayanganmu merindukan teman baru." Malam itu, Aris bermimpi. Ia tidak lagi berada di apartemennya. Ia berdiri di tepi sumur tulang. Di sana bayangannya yang dulu telah berubah menjadi sosok yang padat dan nyata. Sosok bayangan itu memakai pakaian Aris, memegang kamera Aris, dan berbicara dengan suara Aris yang asli, suara yang penuh dengan emosi dan kehidupan. "Kamu adalah sisa yang harus dibuang," ucap sosok bayangan itu dari dasar sumur. "Segera aku yang akan menjadi Aris, dan kamu akan menjadi bayangan yang terjepit di bawah kakiku." Januari 2022. Setitik kegelapan yang menyebar. Wabah aneh mulai dilaporkan di berbagai kota besar di Indonesia. Media massa menyebutnya sebagai sindrom anemia langka
atau halusinasi kolektif. Orang-orang mulai kehilangan gairah hidup. Mereka bekerja seperti robot, makan tanpa rasa, dan berbicara tanpa intonasi. Aris memantau berita itu dari persembunyiannya. Ia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang itu adalah mereka yang telah melihat foto desa Sukmo Manunggal di internet. Melalui layar ponsel dan komputer, entitas dari desa itu memancing bayangan penontonnya. Cahaya backlight dari ponsel pintar ternyata menjadi media sempurna. Saat seseorang menatap layar di ruangan gelap, cahaya itu memproyeksikan bayangan mereka ke dinding di belakang mereka. Di saat itulah, bayangan tersebut perlahan-lahan ditarik masuk ke dalam jaringan digital. Dikirim melalui sinyal frekuensi tinggi menuju koordinat gaib di pegunungan Dieng. Aris merasa bertanggung jawab. Dengan sisa-sisa kemanusiaan yang ia miliki, ia memutuskan untuk kembali ke sana. Bukan untuk mengambil bayangannya, karena ia tahu itu sudah terlambat, tetapi untuk menghancurkan sumur itu. Ia mengemasi barang-barangnya, jerigen bensin, korek api, dan sebuah palu besar. Namun, saat ia bercermin untuk terakhir kalinya, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Tubuhnya mulai menjadi transparan. Ia bisa melihat struktur tulang dan organ dalamnya, yang sekarang berwarna hitam pekat seperti tinta. Ia tidak lagi kehilangan bayangan, ia adalah bayangan itu sendiri dalam bentuk fisik. Aku bukan lagi manusia yang kehilangan bayangan. Isak Aris meski tidak ada air mata yang keluar. Aku adalah bayangan yang kehilangan manusia. Perjalanan kembali ke Dieng terasa seperti perjalanan melintasi alam baka. Jalanan yang dulu ia lalui kini tampak berbeda. Pohon-pohon beringin kembar itu kini tidak lagi dilingkari kain kuning, melainkan kain kafan yang masih basah dengan tanah kuburan. Begitu ia menginjakkan kakinya di perbatasan desa, ia tidak disambut oleh Pak Dharma, ia disambut oleh dirinya sendiri. Ratusan orang yang memiliki wajah Aris berdiri berjajar di sepanjang jalan masuk desa. Mereka adalah hasil dari bayangan Aris yang telah dibiakkan dan diberikan tubuh baru dari material organik desa terkutuk itu. Selamat pulang sang sumber, ucap ratusan Aris itu secara serempak. Suara mereka menciptakan gelombang suara yang membuat tanah bergetar. Aris yang asli terjatuh, tenaganya habis. Ia melihat bayangan-bayangan baru yang terus berdatangan dari arah hutan. Bayangan orang-orang kota yang melihat fotonya di internet. Mereka terbang seperti asap hitam masuk ke dalam sumur tulang dengan riang gembira. Di sana, di tengah desa yang selalu siang, Aris menyadari kebenaran terakhir. Desa Sukmo Manunggal bukan hanya sebuah tempat. Ia adalah sebuah organisme. Dan ia baru saja menggunakan teknologi abad 21 untuk melakukan panen raya terbesar dalam sejarah manusia. 23 Oktober 2022, tepat 1 tahun sejak kedatangan pertama. Desa Sukmo Manunggal bukan lagi sekedar desa tersembunyi. Kini ia telah meluas. Batas kabutnya tidak lagi berada di KM 113, melainkan sudah menelan kota-kota kecil di sekitarnya. Aris,
atau apa yang tersisa darinya, merangkak di atas tanah yang sekarang terasa seperti daging manusia yang bernafas. Tubuh fisik Aris hampir sepenuhnya sirna. Ia kini hanya berupa gumpalan asap hitam yang padat, sebuah kesadaran yang terjepit di antara dunia nyata dan dunia bayangan. Ia melihat Pak Dharma berdiri di puncak sumur tulang. Namun wujud pria tua itu telah berubah. Kulitnya mengelupas menunjukkan ribuan mata kecil yang berkedip di balik pori-porinya. Mata dari setiap orang yang bayangannya telah dicuri. "Lihatlah, Aris," suara Pak Dharma mengguncang cakrawala. "Dunia luar terlalu penuh dengan kebisingan hati. Kami membawa mereka ke sini untuk memberikan keheningan yang abadi. Bukankah ini yang diinginkan manusia? Hidup tanpa rasa sakit, hidup tanpa penuaan." Aris mencoba berteriak, namun suaranya hanya berupa desis angin dingin. Ia melihat ke arah sumur. Di sana, jutaan bayangan manusia dari seluruh dunia, hasil dari foto yang viral itu, sedang diproses. Bayangan-bayangan itu dipilin, diperas, dan sarinya dijadikan makanan untuk menumbuhkan pohon-pohon hitam di desa tersebut. Setiap pohon yang tumbuh adalah representasi dari satu jiwa yang telah mati rasa di dunia luar. Dengan sisa-sisa tekadnya, Aris menggerakkan wujud asapnya menuju sumur. Ia masih membawa satu benda, kamera Canon tua yang entah bagaimana tetap berbentuk fisik. Kamera itu kini bersinar dengan cahaya biru yang aneh, akumulasi dari jutaan flash yang pernah ia tembakkan. Aris menyadari satu hal, bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya, namun cahaya yang terlalu murni akan menghancurkan segalanya. Ia melemparkan dirinya, seluruh kesadaran dan sisa energinya ke dalam lensa kamera tersebut. Ia memicu overload pada baterai dan sirkuit elektronik di dalamnya, menciptakan sebuah ledakan cahaya yang belum pernah terlihat di desa itu. Boom! Bukan ledakan api, melainkan ledakan cahaya kebenaran. Untuk satu detik yang sangat lama, seluruh desa Sukma Manunggal terpapar oleh cahaya yang sanggup menembus segala ilusi. Aris melihat wajah asli penduduk desa. Mereka bukan orang awet muda, melainkan mayat-mayat kering yang sudah berusia ratusan tahun, yang hanya tegak berdiri karena ditopang oleh benang-benang bayangan. Sumur tulang itu meledak. Jutaan bayangan yang terperangkap di dalamnya meluap keluar seperti bendungan yang jebol. Mereka tidak lagi kembali ke pemilik aslinya, melainkan hancur menjadi debu hitam yang tertiup angin. "Tidak, kita bisa hidup selamanya," raung Pak Dharma saat tubuhnya mulai luruh menjadi abu, kehilangan masker cahaya yang selama ini melindunginya. Desa itu mulai runtuh. Rumah-rumah panggung indah berubah menjadi tumpukan kayu lapuk yang dimakan rayap dalam hitungan detik. Sawah emas berubah menjadi rawa lumpur hitam yang berbau busuk. Matahari jingga di langit retak seperti kaca. Perlahan-lahan memudar, membiarkan kegelapan malam yang asli masuk kembali untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun. 24 Oktober 2022. Lokasi bekas desa Sukmo Manunggal. Tim SAR dan kepolisian menemukan sebuah area luas di tengah hutan yang tampak seperti habis terkena ledakan besar, namun tanpa ada tanda-tanda hangus terbakar. Di sana hanya ada puing-puing kayu tua yang sangat rapuh dan ribuan tulang manusia yang sudah memutih. Di pusat reruntuhan itu ditemukan sebuah kamera digital yang sudah hancur total. Namun, kartu memorinya secara ajaib masih utuh. Seorang detektif muda mencoba memulihkan data dari kartu tersebut. Hanya ada satu file yang tersisa, bukan foto, melainkan sebuah rekaman suara berdurasi 3 detik. Isinya hanya berubah suara napas yang berat diikuti oleh bisikan lemah. Jangan mencari kami. Biarkan kami hilang dalam kegelapan yang seharusnya."
Setelah penemuan itu, fenomena sindrom tanpa bayangan di kota-kota besar perlahan mereda. Orang-orang mulai mendapatkan kembali perasaan mereka, meskipun banyak yang terbangun dengan rasa sedih yang luar biasa tanpa tahu penyebabnya. Namun, ada satu detil kecil yang luput dari perhatian pihak berwenang. Si detektif muda yang memeriksa kamera tersebut pulang ke rumahnya malam itu. Ia merasa sangat lelah. Saat ia berdiri di bawah lampu teras rumahnya, ia melihat ke bawah. Ia memiliki bayangan. Semuanya tampak normal. Namun, jika dilihat dengan sangat teliti, bayangan di bawah kakinya tidak mengikuti gerakannya dengan sempurna. Saat detektif itu menggaruk kepalanya, bayangannya di lantai tetap diam selama 1 milidetik lebih lama, seolah-olah sedang merencanakan sesuatu. Dan di dalam pupil mata sang detektif terpantul sebuah desa kecil dengan langit berwarna jingga, menunggu tamu berikutnya untuk melepaskan beban hitam di kaki mereka. Aris tidak benar-benar menghancurkan kutukan itu. Ia hanya memindahkannya ke dalam memori digital yang sekarang tersimpan di kantor polisi pusat. Dan setiap kali seseorang mengakses data tersebut, sebuah pintu kecil di dimensi lain terbuka kembali. Sajen terakhir belum benar-benar diberikan.